Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen apabila nanti hasilnya dia pergunakan untuk kemaksiatan? Ada 3 orang bersedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah. Satu orang bersedekah kepada 3 orang. Ternyata 3-tiganya orang tak betul. Yang pertama pelaku maksiat, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang zalim. Kata orang, kamu sedekahmu mubazir, karena 3-3 orang itu tak benar, tapi dia tidak tahu. Maka kemudian apa kata Nabi? Sedekahmu kepada orang pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia bertaubat. Sedekahmu untuk orang yang berbuat zina, mudah-mudahan dengan sedekahmu untuk orang yang bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia selamat dari kebakhilannya. Sedekahmu untuk orang yang terakhir, orang yang zalim, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia berhenti dari kezalimannya, dengan syarat kita tidak tahu orang ini pelaku maksiat. Kebetulan mau cepat-cepat kita kasih, tiba-tiba orang lain ngomong. Adapun orang yang sudah jelas bahwa ini adalah sindikat, kita tahu tuh sindikat, sebetulnya ini adalah eksploitasi anak yatim. Suami istri, waktu kita berangkat pagi di lampu merah, yang buta suaminya, nanti sore pulang yang buta istrinya, bisa ganti-gantian. Kita sudah tahu, maka jangan lagi berikan, karena mereka ini hanya eksploitasi orang miskin. Saya mau tanya, sahkah wali nikah dengan pakai video call dari jarak jauh? Nikah dengan alat, kalau dia selamat dari ihtimal kemungkinan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nikah pakai telekonferensi, karena yang dimaksud dengan satu majelis itu bukan satu majelis wali mempelai laki-laki, 2 saksi. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu, yang satu dengan syarat tidak ada tipuan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Kua. Iya. Apakah Bapak betul walinya? Betul. Apalagi sekarang bisa nampak wajahnya. Itu. Jadi kalau tidak ada ihtimal kemungkinan, maka sah. Tapi kalau begitu juga dengan akad jual beli. Tapi kalau masih ada di dalamnya kemungkinan, ad-dalil idhahtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung ihtimal, maka dia gugur menjadi istidlal. Tapi bagi saya pribadi lebih baik untuk tidak pakai itu. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau pakai alat ini ada khilafnya, kalau tak pakai alat ini tak ada ikhtilafnya, maka meninggalkan yang ada ikhtilafnya lebih utama daripada. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka boleh dipakai. Berdosakah kita bekerja di salah satu dealer motor yang bekerja sama dengan perusahaan leasing finance dalam urusan transaksi kredit ke customer, sedangkan perusahaan leasing finance tersebut menerapkan praktek riba? Kalau pihak leasing jelas berdosa, tapi bagaimana dengan kedudukan dealer, pemilik dan pegawai dalam pandangan Islam? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, orang yang mencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, orang yang menjadi 2 saksi. Kulluhum sawa, mereka semuanya sama. Jadi 4 orang ini yang terkait dengan riba tadi sama. Adapun orang yang tidak terkait langsung, nah ini yang 4 ini terkait langsung. Saya jual makanan, tiba-tiba datang orang beli nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau beli nasi. Saya nanya, ini uang kau ini uang riba atau uang halal? Ngamuk dia. Kita tidak perlu tanya, kenapa? Karena saya jual nasi. Nasi ini halal, maka yang dilihat di situ adalah nasinya. Jadi yang tidak terkait secara langsung, maka dia tak masuk. Adapun yang terkait langsung, yang 4 ini, maka masuk kategori haram. Jadi kalau orang jual riba, dia beli semen, kita jual semen. Yang kita jual itu semennya,
tidak ada hubung kait dengan pekerjaan si pembeli. Karena kalau si pembeli itu semuanya nanti ditanya, oh macam-macam, ada orang yang jual benda haram, ada orang yang dari hasil korupsi, ada orang. Jadi Islam tidak memberatkan. Yang kena hanya yang kaitan ring pertama yang langsung. Adapun yang tidak langsung tadi maka tidak terkait dengan riba. Dalam pepatah dikatakan kulil haq walau kana murran. Jika dihadapkan pada sebuah kejadian yang mana pada saat itu jika berkata bohong akan bersalah terhadap guru, namun jika berkata jujur akan kehilangan pertemanan yang sudah lama dibangun. Bagaimana kita mesti bersikap sebagai seorang muslim? Ini sebetulnya bukan nanya, mau mencari pembenaran. Kalau saya jujur Pak Ustadz, ini bohong ke guru, tapi teman ini Pak Ustadz, teman ini sudah buat salah, maka tidak bisa berbohong untuk menutupi suatu kesalahan. Maka disebutkanlah ra'suz dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutup oleh 1000 bohong. Yang boleh bohong cuman 3 kasus. Yang pertama ketika dalam perang, al-harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Tiba-tiba perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah jamaah, musuh kita datang, musuh kita nanya, ada Abdul Somad di sini, maka nggak boleh kasih tahu, tuh di bawah tempat tidur. Ada Abdul Somad di sini. Abdul Somad tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di sini, tapi ada di kamar sana. Itu namanya hilah, fikih hilah. Yang pertama ketika berperang untuk menyelamatkan umat, itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi, datang dia ke kita, itu si Anu itu orangnya pembohong, penipu, nggak benar. Lalu kemudian datang si B, tadi dia datang ke sini, iya, dia cerita tentang aku, 1 pun nggak ada dia cerita tentang kamu. Maksudnya 1 nggak ada, tapi 10 ada. Untuk menyelamatkan 2 orang supaya jangan sampai kelahi. Yang ketiga adalah suami terhadap istri tidak pada perkara yang haram. Suami ibu pulang dari Surabaya bawa kain batik, lalu dia nanya, oh my darling, buah hati belayan jiwa, gimana pandanganmu tentang kain batik ini? Abang, seumur hidupku belum pernah melihat batik seperti ini. Maksudnya jeleknya, tapi tak dia sebutkan. Dalam pada 3, menyenangkan pasangan bukan pada perkara yang haram, mendamaikan orang yang berkelahi pada saat perang, menyelamatkan. Lain daripada itu maka bohong tidak dibenarkan, karena satu bohong akan menyebabkan menutupinya dengan bohong-bohong yang lain. Perkenalkan, nama saya Pak Akib dari Asta Yusuf Talango, Sumeneb. Kita tahu bahwa jodoh rezeki mati ditentukan Allah. Bisakah ketentuan itu dirubah oleh manusia dengan doa setiap nisfu Sya'ban? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Kalau dia memang sudah punya jodoh, matikanlah jodohnya. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tak baik. Maka boleh jadi yang kita minta itu ada yang disediakan Allah yang lebih baik. Tapi berdoa minta nama boleh. Mana dalilnya doa minta nama boleh? Oh, Nabi pakai nama. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Tolonglah Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Nama kerennya Abu Jahal, nama medsosnya. Nama aslinya Umar bin Hisham. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama FB-nya Abu Lahab. Jadi mereka namanya macam-macam. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad? Oh enggak, yang ceramah UAS. Sama, itu juga orangnya. Jadi doa bisa merubah. La yaruddul qada illa doa. Tapi doa takdir itu ada 2. Ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Maka kita tak tahu yang mana, kita disuruh berdoa. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah.
Ini banyak orang sekarang habis sholat nggak mau berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Pas ditanya, ente nggak berdoa? Apa doa yang lama aja belum makbul, masa tambah lagi? Berdoa. Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa, sebagaimana kita tidak pernah muak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lugasnya, bisakah takdir mubram diubah oleh doa seorang mukmin? Mohon dalil dan penjelasannya. Kita tak tahu mana yang ketetapan Allah muqayyad mubram, kita serahkan pada Allah. Puncak dari setelah doa adalah ridha. Aku ridha menerima ketetapan engkau. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Ketika orang sudah masuk surga, ditanya Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, madza turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridhaka. Itulah mengapa kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh jadi tidak sampainya keinginan kita karena Allah menginginkan ridho. Bagaimana cintanya Qais kepada Laila, sampai-sampai Qais gila. Akhirnya Qais disebut dengan Laila Majnun, crazy, tergila-gila. Sampai satu saat dia ditanya, Qais, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Qais, kamu pilih mana? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa di balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Tapi cita-citanya tak tercapai. Akhirnya dia gila dan dia didoakan oleh ayahnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menulis kitab Muzakkirat ketika dia berada di kota Makkah jadi dosen. Di antaranya dia ceritakan, di antara orang yang sembuh karena berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais, karena didoakan ayahnya. Karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, tadi antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki apa perempuan, mahram apa tidak? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu.
Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, fahuwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak solawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini saya bekerja di salah satu kapal pesiar di Amerika. Kami di sini membentuk satu kelompok Muslim community. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kami melaksanakan sholat Jumat di kapal, sedangkan kami tidak menetap dan pindah dari satu negara ke negara lain? Mohon penjelasannya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dari Bapak Edi Kurniawan, alumni TMI Al-Amin Perenduan 2012, sekarang tinggal di Amerika. Wow. Taman Al-Amin, bisa kerja di kapal pesiar di Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Hanya satu mazhab yang mewajibkan sholat Jumat di masjid, mazhab Maliki. Selain mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh sholat di gedung, boleh sholat di tanah lapang, boleh sholat di convention hall untuk sholat Jumat. Tapi kalau ada masjid, maka lebih afdal di masjid. Adapun di tengah laut tak ada masjid, sholat di masjid mana? Masjid terapung itu pinggir laut. Jadi kalau ditanya boleh sholat di kapal, boleh, karena yang mewajibkan sholat Jumat di masjid hanya mazhab Maliki. Lalu kemudian yang jadi masalah jumlah, yang mewajibkan mesti 40 orang dan semuanya mukim, itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, kalau menurut urf dia sudah dianggap sebagai jamaah, walaupun tidak cukup 40 orang, maka sah sholat Jumatnya. Jadi masalah yang kedua adalah masalah angka, berapa sebenarnya yang ada di kapal itu. Masalah ketiga, orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Tapi kalau dia menetap lalu kemudian dia melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Adapun orang musafir, kalau dia sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak wajib. Ini tentang tiga hal terkait. Pertama, tentang sholatnya apakah mesti di masjid.
yang kedua tentang jumlahnya, yang ketiga tentang apakah orang musafir wajib sholat Jumat. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Saya wali santri asal Samarinda Kaltim, mau bertanya kepada Ustadz kiat agar anak istiqomah dalam mondok, dan kami sebagai orang tua lebih tawaduk mendoakan anak karena jauh dari kami, khususnya saya pribadi, biar nggak galau ditinggal anak. Mohon wejangan. Ini membuka kartu. Sesungguhnya yang galau bukan kalian saja, orang tua pun ternyata galau. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang galau meninggalkan anak di pesantren, lebih baik kau galau sekarang daripada galau tahun 2042 karena anakmu ditangkap BNN. Lebih baik nangis sekarang daripada nangisnya tahun 2042 gara-gara anakmu kena penyakit masyarakat pekat. Nah, jadi kalau datang begitu, kuat-kuat hati, sabar-sabarkan hati, jangan nangis. Kalau melepas anak di pesantren Al-Amin, tepuk bahunya, kasih semangat. Belajar di sini, serius, bacakan selawat, bacakan doa. Kalau mau nangis, nanti setelah sampai Suramadu, nangis. Cari di bawah jembatan tuh nangis. Jangan di sini nangisnya. Itu membuat anak jadi down. Ustaz Somad, istri saya pulang dari pondok nangis, matanya hampir sebesar bakso. Ini jamaah ngadu ke saya. Akhirnya saya nasihati seperti Ustaz ceramah, kamu jangan nangis, lebih baik nangis sekarang daripada anakmu nangis nanti karena dia hamil di luar nikah. Mohon maaf, lebih baik nangis sekarang karena dia pondok daripada nanti dia kena narkoba. Terus gimana Pak? Habis itu istri saya bangun mengatakan, kamu enak aja ngomong, yang ngandung aku. Habis itu gimana Pak? Kalah saya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya ayah dan ibu kalian, jadi jangan pernah merasa kalau di pondok itu terbuang. Ini banyak anak di pondok pas mau tidur malam mikir, jangan-jangan aku ini anak adopsi ya. Justru karena mereka sayang lah maka engkau ada di pesantren. Kalau enggak sayang, dibelikannya rumah mewah, dibuatnya engkau satu kamar, ada tempat main game online PlayStation, dibelikannya TV sebesar ini untuk main Mobile Legend. Habis itu kau pun jadi hantu kuntilanak gundurwo. Kalau dia sayang, dia akan kirimkan engkau sejauh mata memandang supaya kau menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah ini semua adalah anak-anak yang soleh dan solehah. 3. Bagaimana hukumnya apabila hasil orang tua yang bekerja sebagai sopir yang sholatnya sering ketinggalan, uang hasil sopirnya dibuat biaya anaknya yang sedang mondok di pesantren? Hasil dari korupsi, dari haram, dibelikan ke uang, dibelikan ke beras, uangnya dikirim ke pondok, lalu kemudian duit haram itu dimakan, lalu kemudian menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak. Ayatnya semua hafal, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa, pembuat kejahatan. Kenapa ubun-ubun? Karena otak inilah yang memerintahkan. Jangan heran kalau ada anak yang otaknya jahat, salah satu penyebabnya adalah makan haram. Jadi kebetulan di sini Pak Sopir, kamu tetap bisa sholat Pak Sopir. Maghribnya nggak bisa, sholatnya isya nanti jamak takhir. Maghribnya 3, isyaknya 2. Zuhurnya bisa jamak takdim, zuhur 2, asar 2. Bisa jamak takhir, asar 2, isya 2. Jadi tidak ada alasan Pak Sopir untuk tidak sholat. Sampai kapan saya jamak ini Pak Ustadz? Selama kamu musafir. Saya nggak pernah pulang ke rumah. Namamu siapa? Bang Taib. Berarti kamu musafir terus. Maka orang yang musafir terus, dia tetap jamak qashar sampai dia muqim selama 4 hari 4 malam atau 20 kali sholat menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Salamullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.